dari SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Iya. Kami ingin mewawancarai Bapak mengenai Pegadaian. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Fajar Manari. Pak. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Saya kerja di Pegadaian kurang lebih udah mau menginjak 3 tahun. Kalau Bapak kerja di bidang apa? Saya bekerjanya di bidang bagian kredit, namanya account officer atau disingkat AO. Kalau boleh tahu berdirinya Pegadaian ini kapan? Berdirinya Pegadaian ini berdiri Pegadaian di Tarutung atau berdiri pertama kali Pegadaian? Pertama kali. Pertama kali berdiri Pegadaian itu pertama kali kalau saya tidak salah itu tanggal 1 April 1901. Itu pertama kali di Jawa, tepatnya di daerah Sukabumi. Jadi kalau dihitung sejarah berapa tahun dia Pegadaiannya berdiri, kurang lebih udah ada 123 tahun. Itu kalau boleh tahu tujuan dari Pegadaian itu apa ya? Tujuan dari Pegadaian itu sebetulnya waktu zaman kolonial Belanda ya, itu kan susah orang mau nyari uang mau kayak mana susah. Jadi sejarah awal Pegadaian itu dulu dibentuk, dulu pertama kali Pegadaian itu dibuatkan agar memberi pinjaman modal usaha ke masyarakat. Kalau sejarah awal itu dulu, kalau dari zaman 1901 yang digadekan itu bisa kayak tas, termos, sepeda, TV. Baru karena sudah semakin berjalannya zaman, sudah semakin modern, sekarang misalnya dia jadi BPKB ataupun perhiasan. Kalau boleh tahu Pak, apa peran Pegadaian bagi masyarakat? Peran Pegadaian itu yang tadi, perannya untuk membantu nasabah dalam pengembangan modal usaha, sama dalam pengembangan. Kalau kita kan ada motonya KCA, kredit cepat aman. Jadi si nasabah itu kalau nggak ada misalnya uangnya, contohnya mau bayar sekolah atau mau untuk beli kebutuhan rumah tangga, digadilah perhiasannya. Jadi perhiasannya itu nanti berapa dia taksirannya, segitulah dia nanti yang bisa diterima sama si nasabah. Kalau boleh tahu Pak, produk apa saja yang sudah ditawarkan Pegadaian ke nasabah? Kalau produk Pegadaian itu macam-macam. Produk Pegadaian itu contohnya misalnya ada namanya cicilan logam mulia. Cicilan logam mulia itu ada jenisnya, ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, dan 3 gram. Jadi cicilan itu nanti kita bisa meminta sama bagian outlet, kita tinggal tentukan mau harga yang berapa. Contohnya mau harga yang 1 gram, nanti dia dikasih mas batangan. Mas batangan itu ya tinggal kita minta mau berapa lama, ada yang 12 bulan, 18 bulan sampai yang 3 tahun. Baru yang kedua ada tabungan emas. Tabungan emas itu kayak celengan dia. Jadi kan kalau kita nabung harga emas itu tambah. Jadi kan kalau kita di celengan kayak celengan ayam itu nabungnya contohnya 5.000 sampai penuh itu nggak tambah hasilnya. Maksudnya nggak tambah itu contohnya cuma bisa maksimal sampai 300.000 contohnya. Kalau di tabungan emas ini harga emas itu kan naik terus. Kalau kita tabung dalam setahun itu 300.000, di tahun berikutnya bisa jadi 400.000 karena harga emas itu naik. Baru yang selanjutnya itu ada BPKB. Jadi BPKB itu bisa agupnya BPKB kereta ataupun BPKB mobil. Baru yang terakhir kita ada PUR, itu pinjaman untuk modal usaha bagi nasabahnya dalam pengembangan usaha khusus UMKM dia. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, selama Bapak bekerja di sini, menurut Bapak apa keuntungan atau kelebihan dari bekerja di Pegadaian? Keuntungannya kerja di Pegadaian ya yang pertama, kalau di Pegadaian enaknya itu gimana ya, solid, kompak orang-orangnya. Yang kalau untuk kelebihannya
ya kita bisa memberikan penyaluran kredit kepada nasabah yang tanpa agunan, itu namanya PROS tadi. Baru kalau untuk perbedaannya dengan instansi yang lain ya tentu pasti beda tiap programnya. Tiap program dari instansi A ke B ke Pegadaian kan kita nggak tahu kayak mana modelan, contohnya misalnya BRI, prosedur dari itu seperti apa kan kita belum tahu. Jadi kalau untuk dibandingkan kelebihan sama keuntungannya, kita nggak bisa langsung ngambil cara contohnya tadi perusahaan BRI mereka kasih keuntungan seperti apa, kita nggak bisa langsung kasih keputusan kayak gitu. Jadi kalau dari segi keuntungan ataupun kelebihan itu yang saya jelaskan tadi. Baiklah Pak, sekian hasil wawancara kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.